106,6 Kisah Fam Inspirasi Anda. Sahabat masih dalam program Obat Hati di malam hari ini, dan tentunya hingga nanti ya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, untuk 1 jam ke depan ini ya, kita udah memasuki sesi tanya jawab terkait dengan tema menyikapi ujian dalam rumah tangga. Untuk sahabat boleh bertanya sesuai dengan tema, boleh juga di luar tema kita pada malam hari ini. Silakan ya di SMS WhatsApp 0812 625 1066. Baiklah sahabatnya, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp, yang mana langsung ke pertanyaan pertama ya Ustaz? Ya, boleh Mbak ya. Yang mana pertanyaan pertama ada Saudari Nopi di Sihitang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, yang mana pertanyaannya kapan sebaiknya melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau bahkan ulama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga? Iya. Iya. Terima kasih Mbak ya, dan terima kasih juga jazakillah khair kepada Mbak Nopi dari Sihitang yang telah melayangkan pertanyaannya seputar tema problematika rumah tangga ya. Yaitu pertanyaannya, kapan sebaiknya kita melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau ulama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jadi pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada konflik-konflik dan permasalahan di rumah tangga yang begitu amat kompleks, apapun permasalahan itu, kalau sudah membutuhkan atau melibatkan orang yang harus menjadi penengah atau menjadi penasihat di dalam sebuah konflik di rumah tangga itu, nah tentunya itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk melibatkan atau mencari hakim yang adil bagi problematika di dalam rumah tangga yang kita hadapi. Kalau Al-Quran menyampaikan bahwasanya hakim yang adil itu bisa dari pihak keluarga istri, salah satu diantaranya, dan salah satunya lagi dari pihak keluarga suami. Mungkin bisa jadi ayah, mungkin bisa jadi mertua, atau abang, kakak, yang dimana mereka adalah bertujuan untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak agar bagaimana rumah tangga itu rukun kembali. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayatnya surah An-Nisa ayat 58. Allah mengatakan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil, yang artinya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan secara adil. Adil di sini artinya adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kalau misalnya konflik rumah tangga antara suami, istri, anak, dan orang tua itu sudah mengarah ke arah-arah berujung kepada munculnya timbul kekerasan di dalam rumah tangga, atau mungkin dikhawatirkan munculnya kekerasan-kekerasan yang lain yang bisa berakibat berujung pada hilangnya nyawa seseorang itu, maka sudah seharusnya ini melibatkan pihak yang ketiga, dan itu adalah waktu yang paling tepat untuk meminta nasihat menjadi hakim yang adil. Baik itu mungkin ada diantaranya mungkin tokoh masyarakat, atau mungkin ulama atau ustadz, atau tadi yang seperti kita sebutkan adalah keluarga dari pihak suami ataupun keluarga dari pihak istri yang menengahi permasalahan tersebut untuk dicarikan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Dan itulah waktu yang tepat. Nah, jadi tidak ada salahnya memang kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu Mbak ya, kita curhat ya, tetapi curhatlah pada orang yang tepat dan mampu memberikan solusi. Jangan nanti gara-gara misalnya salah tempat curhat malah jadi timbul fitnah misalnya, atau justru malah masalahnya makin melebar, Bang. Iya, begitu kan. Sehingga malah bukan menyelesaikan problem yang ada, tapi justru malah memperbesar permasalahan yang ada. Tak ubahnya seperti minyak yang disiramkan ke sebuah api yang malah menambah nyala daripada api tersebut, begitu kan. Jadi carilah problem solving, orang yang memang dia tulus, ikhlas, memang ingin membantu kita dan mampu memberikan solusi atas permasalahan di dalam rumah tangga, sehingga permasalahan itu bisa
selesai dengan cara yang tepat, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah bahkan hal-hal yang sederhana sekalipun begitu. Kadang-kadang bukan hanya masalah yang rumit, bahkan kadang-kadang hanya gara-gara sepele, misalnya gara-gara misalnya anak menangis, minta minum, minta makan, mungkin karena si suami capek pulang kerja atau si istri pulang kerja, justru malah kadang-kadang terjadi pertengkaran begitu kan, hal-hal yang sederhana seperti itu. Dan ini perlu disikapi dengan kewarasan, dengan kenormalan, dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang. Dan kalau sudah tidak bisa hati yang jernih, pikiran yang tenang antara suami dan istri menyelesaikan masalah, maka itulah waktu yang tepat di antara kedua pasangan untuk mencari hakim yang adil bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Entah itu ulama, entah itu ustadz, entah itu keluarganya, entah itu orang yang paling dianggap bisa lah mengerti dan memberikan problem solving bagi mereka. Begitu Mbak Gia. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari semoga juga saudari Novi dan Sitang paham terkait dengan pertanyaan dan juga jawaban dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah dari Rokanhulu Riau mau bertanya Ustaz, gimana ya caranya supaya hati kita lebih ikhlas dalam memaafkan orang lain yang sudah sangat menyakiti kita, memfitnah kita, bahkan menjatuhkan harga diri kita sebagai manusia, dan juga menuduhkan kepada kita yang nggak pernah kita lakukan. Padahal kita sudah banyak berkorban untuk dirinya dan sudah banyak memberikan kebaikan kepadanya, dan yang melakukan pun adalah seorang yang mengerti agama. Penjelasannya Ustaz. Iya, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Gia. Ini ada penanya kita, sobat kita yang selalu senantiasa ya dari tempat yang jauh, yaitu di UBR, Ujung Batu Rokan ya, Rokanhulu Riau. Dia bertanya bagaimana cara supaya hati kita lebih ikhlas dalam memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan bukan cuma kesalahan, mungkin ada yang sudah menyakiti, memfitnah, bahkan menjatuhkan harga diri, bahkan mungkin kadang-kadang justru dari orang yang mungkin seharusnya menjadi panutan ya bagi seseorang yang lain begitu kan. Nah, saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya kira-kira wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya liya'budullah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, kemudian mengikhlaskan niatnya, mentaati semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama. Jadi kepada sobat yang dari Ujung Batu Rokan, seberapa perih pun ya, seberapa sakit pun fitnah yang kita hadapi, seberapa pun kita telah disakiti, maka cara bagi kita supaya bisa berdamai dengan keadaan, menerima cobaan hidup itu dengan ikhlas dan penuh keredoan adalah dengan mengikhlaskan niat. Artinya kita berdamai dengan keadaan, menerima ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang kadang-kadang ada permasalahan hidup ini yang di luar daripada kontrol manusia begitu, yang sudah tidak bisa kita kendalikan begitu. Dan inilah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir yang telah kita terima itu, baik itu takdir baik ataupun buruk, harus kita kembali kepada aturan Allah, perintah Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, bahwa seberapa buruk pun takdir yang kita terima itu, kita harus mengikhlaskan ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah di balik itu. Bukankah dalam ayat itu, ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bukankah mungkin kadang-kadang boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu sukai, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu sebenarnya baik bagimu, dan boleh jadi kamu
menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu. Mungkin di balik hikmah yang tidak kita sukai, yang begitu pahit kita rasa, ada yang memfitnah, menjatuhkan harga diri kita, mungkin di balik itu ada hikmah yang tersembunyi yang Allah siapkan bagi kita, yang mungkin belum kita tahu sekarang, tetapi mungkin bisa jadi kita tahu setelah di waktu-waktu yang akan datang. Dan ketika kebahagiaan itu tiba, baru kita sadar, oh ternyata beginilah cara Allah justru memuliakan saya, mengangkat derajat saya. Kalau mungkin bukan begini, pasti saya sudah begini. Ya, jadi betapa sering kita kadang-kadang bahagia itu menghadapi cobaan hidup. Ya Allah, kok kenapa beratnya? Akhirnya lama-lama bersyukur misalnya. Wah, syukur saya mendapatkan ujian begini. Kalau tidak mungkin saya lah jadi korban misalnya. Mungkin ada orang yang ketinggalan pesawat, gara-gara ketinggalan pesawat tiketnya hangus. Tiba-tiba ternyata pesawat yang berangkat itu justru misalnya mengalami kecelakaan yang buruk. Akhirnya musibah yang tadinya di awal yang dia hadapin itu merasa sial, merasa ini, justru di akhirnya malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi seorang bapak yang misalnya tadi malah diolok-olok, diejek-ejek di sebuah pengajian. Nah, justru ternyata di balik itu dia mendapatkan hikmah. Hikmah yang bahkan mungkin yang tidak pernah disangka-sangka, rezeki berlipat-lipat, dapat umroh, dapat rezeki yang banyak begitu. Maka seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja dibalik daripada ujian Allah itu adalah Allah bermaksud ingin meninggikan derajat kita. Maka tetaplah kita berhusnudzon dibalik semua cobaan ujian yang betapapun menyakitkan itu. Yakinlah kita bahwa ada hikmah, ada kebahagiaan yang akan menanti di sana. Saya teringat dengan kisah Nabi Yusuf bagi ya, di mana Nabi Yusuf itu dia sudahlah dimusuhi oleh saudaranya, bahkan bukan hanya dimusuhi oleh semua saudaranya, bahkan dia dibuang ke dalam sumur, bahkan setelah dia dibuang di dalam sumur dipungut oleh orang, diperjualbelikan menjadi budak, bahkan tidak cukup menjadi budak, setelah itu dipenjara pula. Tetapi Mbak Gea dan pendengar Open Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan dengan melewati semua ujian itu, justru ternyata Nabi Yusuf kemudian di akhir daripada cerita, di ujung daripada cerita perjalanan hidup, justru dia menjadi pembesar di Mesir, menjadi penguasa di Mesir yang amat luar biasa. Artinya Mbak Gia dan pendengar Bahati yang dirahmati Allah, cobaan-cobaan kehidupan yang bertubi-tubi mungkin terasa bagi kehidupan kita, ternyata siapa yang tahu? Justru dengan begitulah jalan menuju kebesaran kita di hari akhirat kelak, atau di dunia ini begitu kan. Memang itulah jalan yang harus kita tempuh untuk menuju level tinggi yang akan kita dapatkan berikutnya begitu ya kan. Jadi sama dengan kehidupan di dunia ini. Tidak ada orang begitu dia lahir ke dunia ini dia langsung SMA atau langsung kuliah bahagia. Ada tangga-tangga kehidupan yang harus dia langkahi. Nah, taubahnya hidup juga begitu. Ada tangga-tangga kehidupan yang harus dia lalui, yang tidak bisa dia katakan tidak, dan memang harus itulah jalan dia tempuh untuk menuju level puncak tertinggi. Maka berhusnudzonlah kita kepada Allah bahwa seberapa berat pun cobaan kehidupan dunia yang kita hadapi, boleh jadi itulah jalan yang harus kita tempuh untuk menghantarkan kepada kebesaran yang kita impi-impikan selama ini. Bahkan mungkin yang kebesaran itu bahkan jauh daripada apa yang kita pikirkan sebagai balasan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang mana begitu ya, sahabat KIS, jawaban dari Ustaz terkait dengan cara supaya hati kita lebih ikhlas dan juga lebih mudah dalam memaafkan orang lain ya Ustaz. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada boleh. Saudari Siti di Gang Perahu. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan ujian dengan menjaga kesehatan mental diri Ustaz? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Mbak Siti di Gang Perahu ya. Ini tentunya juga menjadi problem bagi rumah tangga siapa saja hari ini ya, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara seseorang harus dia berpikir apakah saya harus mempertahankan rumah tangga ataukah saya lebih mengutamakan menjaga akal sehat dan kewarasan saya begitu kan. Ini sering dihadapi misalnya di tengah-tengah problematika kehidupan. Mungkin ada seorang suami yang suka main judi, ada yang pinjam sana sini, ada ya berbagai macam problematika. Mungkin anak yang
apa kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi, sementara mungkin kehidupan ekonomi yang tak kunjung membaik. Jadi ada pilihan apakah harus mempertahankan rumah tangga ataukah menjaga kewarasan seorang suami atau istri. Maka untuk menjaga keseimbangan itu perlu kita kembali mengingat-ingat bagaimana dulu di awal-awal daripada pernikahan rumah tangga, komitmen rumah tangga kita di awal begitu kan, betapa indahnya, betapa luar biasanya kesabaran di awal-awal pernikahan itu. Maka kesabaran di awal-awal pernikahan ini perlu dijaga, perlu dirawat. Antara suami dan istri itu kadang-kadang perlu mengadakan yang namanya sebelum sebelum tidur beristirahat panjang di malam hari, mengadakan kalau istilah sekarang pillow talk gitu ya kan, percakapan antara suami dan istri menjelang tidur. Maka ada baiknya seorang suami bertanya kepada istrinya, apa kabarnya hari ini, bagaimana tugas-tugasnya, apa yang perlu dibantu, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan. Disinilah momen-momen yang tepat antara suami dan istri menjelang tidur untuk berkeluh kesah tentang segala gundah gulana mereka, tentang apa yang mereka rasakan di hari itu, sehingga antara suami dan istri itu bisa mencair, sehingga bagi itu tidak sampai ada permasalahan yang menumpuk bertahun-tahun begitu, yang tidak terselesaikan sehingga menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak, sehingga membuat rumah tangga itu menjadi kacau balau begitu. Jadi tidak seharusnya seorang suami juga cuek atau seorang istri juga cuek. Jadi sampaikanlah apa adanya kepada pasangan, apa kekurangannya, tetapi tentunya menyampaikan ini Mbak Gia tentu dengan harus cara-cara yang baik ya kan. Janganlah pula misalnya seorang istri atau seorang suami itu ingin menyelesaikan atau bertanya itu dengan cara marah-marah begitu. Carilah momen-momen yang tepat, waktu-waktu yang tenang, ketika suami mungkin sudah tidak capek, ketika istri tidak lagi lelah dalam tugas-tugas rumah tangganya, maka disitulah momen yang tepat bagi kita untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan rumah tangga. Jadi pertanyaan bagaimana caranya menjaga keseimbangan, bertahan dan menghadapi ujian itu, dengan begitulah maka insya Allah problem-problem, permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, apa-apa yang tidak tersampaikan itu bisa diselesaikan dengan pilot talk tadi, yaitu percakapan yang dilakukan antara suami dan istri menjelang tidurnya begitu. Ataupun memang kalau misalnya perlu ada orang ketiga, maka pilihlah orang ketiga yang dia bisa menyimpan rahasia rumah tangga dan memang benar-benar bisa mampu memberikan solusi yang terbaik bagi antara suami dan istri, sehingga masalah itu tidak berlarut-larut dan juga tidak semakin membesar. Dan kalau bisa masalah-masalah di rumah tangga itu bukan diperbesar, justru malah diperkecil kalau bisa dicarikan solusinya. Dan hendaklah memang yang paling utama adalah kesabaran antara suami dan istri. Ya, bukankah dulu pernikahan itu terjadi dikarenakan si suami tadi telah menerima segala kelebihan dan kekurangan daripada istrinya, begitu juga si istri sudah menerima segala kelebihan dan kekurangan suami. Toh kenapa begitu berumah tangga malah menjadi masalah begitu kan? Makanya kalau ada kekurangan antara suami dan istri, hendaklah saling menutupi. Bukankah Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, istrimu itu adalah pakaian, taubahnya ibarat seperti pakaian bagimu, dan suamimu itu juga taubahnya seperti pakaian bagi seorang istri. Maka hendaklah seorang istri dan suami saling menutupi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Dengan begitu insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangga yang menjadi baiti jannati, sehingga tidak perlu lagi ada namanya permasalahan yang ditumpuk-tumpuk, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan dulu ketika mengawali rumah tangganya. Dan hendaklah setiap suami dan istri memperbesar kesabaran mereka, dan insya Allah bahagia kesabaran itu akan dibalas Allah dengan pahala tanpa batas insya Allah di hari akhirat kelak. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang bersabar di dunia ini menghadapi cobaan-cobaan yang bahkan cobaan itu datang dari orang-orang terdekat sendiri. Demikian bagi yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan terkait dengan pertanyaan dari saudari Siti di Gamprau ya. Iya. Yang ini dilanjut Ustaz. Terserah mau gimana boleh. Iya Ustaz,
Yang dari Bang Cepis. Boleh lanjut? Ya, Ustaz. Ya, boleh. Baiklah, Sobat Kias, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bang Cepis di Panyanggar ya, Ustaz. Iya. Yang mana Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silahkan Bang Cepis. Yang mana pertanyaannya apa, Ustaz? Iya. Maaf ya, Ustaz. Iya, silakan. Yang Hubungan suami istri. saat suami istri terasa hambar di dalam rumah tangga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Terima kasih pada Bang Cepis di Panjanggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya apa penyebab hubungan antara suami istri atau misalnya hubungan campur antara suami dan istri atau hubungan intim di rumah tangga itu jadi terasa hambar ya. Jazakallah khair kepada Bang Cepis ya. Boleh jadi terasa hambarnya hubungan antara suami dan istri di atas ranjang itu dikarenakan kita tidak godul basor, mungkin salah satunya itu tidak menundukkan pasangan antara suami dan istri sehingga merasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, Mak ya. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, bahkan perintah itu bukan hanya bagi laki-laki, Mak ya, tetapi juga kepada seorang istri, bukan hanya laki-laki dan perempuan, bukan hanya antara suami tapi juga istri juga diperintahkan atau kaum wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya bahwa hendaklah laki-laki dan perempuan itu menundukkan pandangan. Bisa jadi salah satu karena kita terlalu banyak melihat yang bukan pasangan kita sehingga kita merasa bahwa apa yang kita miliki di rumah itu dikalahkan oleh pasangan-pasangan lain atau laki-laki atau perempuan lain yang lebih oke di luar sana begitu ya, sehingga membuat terasa hambar lah suasana itu. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab. Kemudian penyebab yang lainnya itu bisa jadi hilangnya rasa atau memudarnya rasa cinta antara suami dan istri begitu kan. Nah, rasa pudar antara cinta dan suami istri ini mungkin kayak kita sebutkan tadi dikarenakan kesibukan masing-masing. Maka nggak ada salahnya misalnya seorang suami merubah suasana atau seorang istri juga merubah suasana rumah, mungkin dengan merubah tata letak tempat tidur, merubah tata letak dekor tirai atau apalah begitu, sehingga kerasa ada sesuatu hal-hal yang baru. Begitu juga mungkin dengan si suami misalnya dengan bisa memberikan baju yang baru bagi seorang istri atau memberikan perawatan misalnya dengan manicure, pedicure, apalah istilahnya namanya sekarang kan, biar glowing begitu. Ya perawatan untuk istri gitu kan, sehingga rasa hambar tadi bisa hilang begitu. Dan yang paling penting tentunya nggak ada salahnya misalnya sesekali liburan gitu kan. Kadang-kadang karena rutinitas masing-masing menyebabkan kejenuhan sehingga terasa hambarlah antara suami dan istri, sehingga banyak orang hari ini mengatakan istilahnya Mbak ya, ada namanya sekarang tuh lagi ngetren di mana-mana mati rasa begitu kan, mati rasa gitu. Oh, saya udah mati rasa nih gitu kan. Jadi kadang-kadang saya melihat seolah-olah ini mohon maaf ya, seolah-olah hanya perempuan yang bisa mati rasa gitu. Menurut saya enggak juga Mbak ya, laki-laki juga menurut saya bisa mati rasa juga ya kan antara suami dan istri ini. Maka untuk tidak terjadinya sampai misalnya mati rasa dengan merasa hambar itu diperlukan adanya penyegaran-penyegaran tadi, langkah-langkah tadi, misalnya pillow talk, kemudian mungkin dengan bisa berlibur dulu karena berhenti dulu sejenak dari melelahkannya rutinitas aktivitas masing-masing antara suami dan istri, ya kan, atau mencari suasana-suasana barulah dengan menghidupkan ya bagaimana dulu mereka di awal-awal begitu kan, dimunculkan kembali rasa itu. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan pasangan kita, ya tentu kita memaklumi, menutupi. Mungkin ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa yang itu sudah bawaan begitu. Memang itulah kekurangan pasangan kita yang memang kita harus terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan tersebut. Dengan begitu insya Allah mati rasa tadi, merasa hambar tadi bisa kita hindari dan bisa hilang dari rumah tangga
terutama antara pasangan suami dan istri yang mengadakan penyegaran-penyegaran sehingga rasa cinta itu, benih-benih cinta itu bisa timbul kembali sebagaimana dulu begitu manisnya di awal-awal mereka menikah. Begitu Mbak ya, bisa jelaskan. Iya. Terima kasih atas jawabannya, dan kita lanjut ya Ustaz. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ada hamba Allah di Sigimpuan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Islam memandang ujian berupa anak yang tidak patuh kepada orang tua? Padahal orang tua sudah mendidik mereka sesuai dengan syariat Ustaz. Apakah itu ujian atau konsekuensi kesalahan orang tua? Iya. Terima kasih pada hamba Allah yang bertanya tentang bagaimana Islam memandang ujian berupa anak yang tidak patuh kepada orang tua. Padahal orang tua sudah menyekolahkan dia mungkin di sekolah agama, mendidiknya, memberikan guru yang, mencarikan guru yang terbaik buat anaknya, guru mengaji, dan menyekolahkannya bertahun-tahun begitu kan. Apakah ujian itu adalah konsekuensi kesalahan orang tua? Maka ini harus kita lihat dulu Mbak Gia ya. Karena memang Allah mengatakan apa, dan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang tuanya lah yang menjadikan anak itu apakah dia Yahudi atau Nasrani, beriman atau tidak beriman. Maka kalau sudah seorang orang tua menjalankan kewajibannya, mendidik anaknya dengan pendidikan terbaik, mencarikan guru yang terbaik bagi dia, misalnya ternyata di kehidupan nyatanya misalnya ada anak itu tetap masih misalnya menjadi ujian bagi orang tua dengan tidak patuh terhadap apa yang disampaikan, maka ini seorang orang tua harus bersabar, sebagaimana kita katakan tadi di dalam ayat yang telah kita sampaikan, bahwa di surah At-Taghabun itu tadi, bahwa ada memang di antara anak-anak kita itu yang menjadi ujian dan cobaan bagi orang tua. Maka hendaklah seorang ayah atau seorang ibu bersabar terhadap anaknya. Maka kesabaran daripada orang tua dalam mendidik anaknya itu insya Allah akan memperoleh pahala yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kelak. Kemudian yang kedua, selain kita terus membimbing daripada anak tersebut bersabar dan berikhtiar, tentunya kita juga jangan lupa mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa orang tua kepada anaknya mustajab, doa anak kepada orang tua adalah juga mustajab. Jadi jangan lupa kita berdoa, karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelembutan hati, menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang menjadi, bukan hanya menjadi anak yang soleh, tapi menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dengan begitu insya Allah anak-anak kita ke depan akan menjadi anak-anak yang soleh. Dan memang ada juga memang menjadi konsekuensi adalah anak itu menjadi cobaan bagi orang tua diakibatkan daripada kesalahan orang tua. Itu mungkin juga ada sebagian yang ada karena salah memilihkan guru untuk anaknya, salah anaknya memilih pergaulan di kehidupan sehari-hari misalnya, sehingga ada anak yang durhaka kepada orang tuanya misalnya. Betapa sering kita lihat hari ini ada anak-anak yang misalnya salah pergaulan, dia lebih banyak bergaul dengan misalnya dengan lawan jenisnya, sehingga ada anak yang dia bersifat agak kewanita-wanitaan, atau sebaliknya ada anak perempuan yang justru berteman misalnya dengan bergaulnya anak laki-laki sehingga bersifat ketomboy-tomboyan. Maka ini perlu arahan dari orang tuanya, kemudian mendoakan anak-anaknya, kemudian juga membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak-anak tersebut. Bukan hanya misalnya dikasih anak itu disekolahkan, udahlah. Jadi kadang-kadang hari ini Mbak Gia, banyak orang tua ya, dia mengira kalau sudah anak itu dititipkan di sekolah, wah itu sudah lepaslah tanggung jawab daripada orang tua gitu. Tidak, tetaplah kewajiban mendidik anak itu ada di orang tua. Kalau ada guru-guru di sekolah ya mungkin hanya mereka mendidik secara ilmu, tetapi pendidikan yang karakter yang sesungguhnya itu didapatkan daripada keluarga, dari ayah dan ibunya. Bukankah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail itu dididik menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi anak yang tidak hanya ujuk-ujuk menjadi soleh gitu kan. Walaupun dulu Ismail itu adalah berpisah lama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi akibat didikan daripada ibunya yang soleha, sehingga anak itu menjadi anak yang soleh juga. Jadi Mbak Gia,
kalau hari ini orang tua umat Islam dimanapun berada menginginkan anak yang soleh soleha, maka tugas pertama bagi adalah orang tuanya dulu yang harus soleh soleha gitu kan. Tidak mungkin ada anak yang soleh, ada anak yang soleha tanpa didahului dengan orang tua yang soleh soleha. Jadi ini jadi tugas orang tua gitu kan. Jadi bukan hanya mendidik itu tugas guru di sekolah gitu, tapi mendidik juga harus orang tua dengan memberikan contoh teladan yang terbaik di rumahnya sendiri. Bahkan pelajaran yang pertama didapatkan itu justru dari keluarganya, dari ayahnya, iya, sifatnya, karakternya dari ibunya. Jadi oleh karena itu hendaklah kita para orang tua ini mensolehkan kita dulu, mensolehkan dirinya dulu, sehingga kesolehan dan kesolehan daripada orang tua itu menjadi contoh dan suri toladan bagi anak-anaknya. Dengan demikian insya Allah tidak ada lagi itu kesalahan orang tua yang sehingga menjadikan kesalahan orang tua itu menjadikan anak itu menjadi ujian baginya. Dan kita jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bahwa di balik segala kekurangan kita sebagai hamba yang lemah, ada kekuatan yang lebih maha yang menggerakkan hati, yang punya hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Kemudian kita juga mendoakan bagi keluarga kita, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihu fid din. Ya, kita pegang dada anak kita usap kepalanya, kita doakan dia dengan doa-doa yang baik. Allahumma faqqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dengan begitu insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan doa-doa yang baik untuk mereka. Demikian bagi yang bisa saya jelaskan. Iya. Dan untuk sahabat guys, pertanyaan selanjutnya akan kita tanyakan kepada Ustaz Iya. setelah berikut ini. Kita jeda sebentar dulu. Pada terus sahabat 106 Kisah Fun, inspirasi Anda. Iya.